Ini pemikiran saya harusnya pemerintah daerah dan ini dinas pendidikan punya terobosan menyiapkan anak-anak Balangan untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit dan yang bisa membantu Balangan ke depan. Tentang pembinaan, artinya kan pembinaan anak-anak ini dari sekolah harusnya tuh sudah ada nih diarahkan kemana nih kan. Ya. Misalnya dia anak jadi dokter, artinya bisa terfokus di situ. Dan itu kita sebagai masyarakat, khususnya ulun pemuda lah, ulun sangat setuju itu dan mendukung. Ini kita nih Balangan nih ke depannya kan mau kemana itu mau di jalur pendidikan dulu. Banyak yang IPDN, artinya pemerintah komplit nih kan. Betul. Bagus. Banyak dokter, artinya kesehatan meningkat. Hari ini ulun mendengar di beberapa SD kita di daerah Dapil 1 khususnya, Paringin Lampiong Parsel, ada beberapa sekolah dasar yang penerimaan murid barunya itu tidak banyak yang daftar. Tidak capai target mungkin Pak. Ya, ada yang cuma 2, ada yang 3, bahkan mungkin di bawah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Parlementaria bersama saya, podcaster Muhammad Aditya Haryadi. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Saiful Arif. Selamat datang Bapak Saiful Arif. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah pian luangkan kan untuk bertemu kita. Sama-sama. Jadi di podcast Parlementaria ini kita berusaha ngobrol bersama Dewan di Kabupaten Balangan untuk mengenal lebih dekat kan dan lebih luas tentang kinerja Dewan di DPR Kabupaten Balangan khususnya. Jadi kita melalui media ini bisa menyampaikan kepada masyarakat khususnya milenial nih Pak, untuk tahu oh ini Dewan kerjanya ini yang sudah dikerjakan, tupoksi-tupoksinya dan lain-lainnya. Oke. Selamat datang di podcast ini. Dan pertama mengucapkan dulu selamat atas dilantiknya kan Pian sebagai anggota Dewan. Ini periode pertama nih Pak lah? Iya, pertama. Dan sudah jalan berapa bulan nih Pak? Alhamdulillah sudah 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulan. Oke, 3 bulan setelah dilantik. Ya. Jadi for your information, Pak Arif ini merupakan anggota Dewan di periode pertama beliau dari fraksi Demokrat dan mewakili Dapil 1 yang meliputi Paringin Selatan dan Lampihong wala. Nah jadi kita nih bincang-bincang santai aja Pak. Jadi ulun ini anak tahu nih, Pian ini apa tuh nah kan yang mau dikerjakan serta cita-cita. Kita kan pasti ada cita-cita nih kalau sebelum Pian jadi Dewan. Sebelumnya Pian masuk di komisi berapa Pak? Oke, alhamdulillah hari ini ulun dipercayakan oleh fraksi Demokrat menjadi anggota di Komisi 1. Iya. Membidangi pendidikan, kesehatan, kepastian hukum, layanan masyarakat lainnya. Oke, jadi fokusnya itu banyak di pendidikan, kesehatan, layanan hukum dan lain-lain nih Pak lah. Iya. Tapi yang menarik nih kayaknya kita membahas tentang pendidikan nih kayaknya lah. Siap. Di pendidikan dan di kesehatan nih kayaknya tema-tema yang asik nih kan. Siap. Jadi ulun rasa Komisi 1 tuh di mana-mana tuh pasti fokusnya pendidikan. Siap. Apa kesehatan Iya, kan. iya. Karena kita tahu nih Pak lah, suatu negara itu kada mungkin maju tanpa ada pendidikannya ya kalau. Betul. Nah, jadi pertanyaan pertama ulun nih kan dulu kepada Pian nih untuk mengawali kita biar mengalurkan yang Pian lihat nih dulu. Pendidikan kita di Balangan ini seperti apa dan kira-kira harapan Pian tuh hendak kayak apa gitu nah. Oke. Silakan Pak. Mungkin kalau 3 bulan terakhir saya menjabat sebagai anggota DPRD di Komisi 1. Memang sebelumnya pernah ke masyarakat, pernah berdiskusi dengan masyarakat tentang pendidikan. Nggih. Ada beberapa hal yang mungkin jadi keresahan kita bersama bahwa pendidikan di Balangan ini sudah memiliki sekolahan yang cukup memadai secara fisik. Oke, iya. Masalahnya adalah di tingkat persaingan memasuki jenjang berikutnya. Kita tahu bahwa Balangan setiap tahun mungkin mengeluarkan beberapa ribu orang lah keluar dari SMA untuk bersaing ke fakultas atau sekolah tinggi di luar. Iya. Karena Balangan sampai hari ini belum banyak memiliki sekolah yang ada di Balangan. Kendalanya adalah mungkin persaingan memasuki
sekolah tinggi atau universitas yang memiliki favorit menurut kita lah. Yep. Dan juga banyak pendidikan yang mungkin kita belum sampai bersaing ke arah yang membuat Balangan lebih maju. Contoh gini, Balangan mungkin kekurangan dokter. Siap. Oke. Tapi pendidikan kita untuk masuk ke fakultas kedokteran mungkin belum ada secara khusus dari pemerintah daerah atau sekolahan yang mencetak anak-anak kita untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah yang mungkin nanti dibutuhkan oleh daerah kita. Mungkin setelah lulus SMA silahkan dia tes sendiri apakah nanti lulus atau enggak, kan mungkin tidak bisa kita ngontrol mereka. Padahal menurut saya lah banyak sekolah-sekolah kedinasan juga yang perlu kita masuki sebenarnya. Iya. Ada Akpol, ada Akmil, ada IPDN, itu sampai hari ini saya rasa belum ada secara lembaga yang bisa mempersiapkan anak-anak itu dari sejak SMA ke arah sana. Ini pemikiran saya, harusnya pemerintah daerah dan ini dinas pendidikan punya terobosan menyiapkan anak-anak Balangan untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit dan yang bisa membantu Balangan ke depan. Iya. Itu sementara mungkin dari ulun untuk sekolah tingginya. Mungkin dari harapan saya ke depan, pemerintah juga fokus untuk menyiapkan ke arah mana nih anak-anak kita ke depannya. Kalau menurut Mas Adit gimana sebagai masyarakat Balangan? Jadi kita lihat ulun sepakat itu kan yang Pian sampaikan. Tapi kan itu artinya selama 3 bulan Pian menjabat sebagai anggota dewan, itu yang Pian konsen kan yang Pian lihat salah satunya yang Pian lihat tuh lah. Tentang pembinaan, artinya kan pembinaan anak-anak ini dari sekolah harusnya tuh sudah ada nih diarahkan kemana nih kan. Misalnya dia anak jadi dokter, artinya bisa terfokus di situ. Dan itu kita sebagai masyarakat, khususnya ulun pemuda lah, ulun sangat setuju itu dan mendukung hal-hal tersebut. Nah tapi selain itu pulang Pak Dewan, soal pembinaan tadi itu kira-kira bisa lah kira-kira diterapkan di Balangan. Misalnya IPDN. Ya. Ada lembaga-lembaga kursus yang ya bimbel lah. Bimbel, iya. Tapi itu dari swasta. Jadi anak-anak ini ikut bimbel itu dengan biaya sendiri. Ya artinya di situ kalau dia lulus kan dikasih petunjuk gimana cara menjawab, fisiknya gimana dibentuk. Nah tapi di sini kan kayaknya belum ada dari sekolahan. Sekarang ini kayaknya personal. Didengar-dengar di kampung kita juga ada itu yang ikut latihan secara mandiri. Harapan saya sekolah juga sudah menyiapkan. Artinya kalau udah kelas 2 atau kelas 1 udah arahnya mau ke misalnya ke IPDN misalkan. Dia udah diberikan pemahaman kalau mau masuk IPDN tuh ini yang disiapkan, fisik seperti apa, tes psikolognya seperti apa. Dengan harapan bisa bersaing dengan daerah lain. Kita berharap di Balangan banyak mengirim calon-calon pemimpin masa depan dari anak-anak muda kita. Iya. Nah artinya ini Lon sangat sepemikiran nih dengan Pian kan, khususnya tentang pola dan pola pikir yang Pian sampaikan tadi. Artinya mudah-mudahan apa yang Pian sampaikan di sini itu bisa diterapkan nanti dan bisa didiskusikan bersama pemerintah terkait. Karena ini jelas nih kan Pak. Iya. Ini kita nih Balangan nih kedepannya kan mau kemana itu mulai jalur pendidikan dulu. Banyak yang IPDN artinya pemerintah komplit nih kan. Bagus. Banyak dokter artinya kesehatan meningkat. Itu pasti karena di Komisi 1 ini berkaitan kan. Awalnya pendidikan, nanti pasti berhubungan dengan kesehatan. Berhubungan juga dengan ekonomi. Nah, kalau di bidang kesehatan kira-kira concern Pian ini melihatnya apa nih? Karena orang bertanya ini karena ini kan periode pertama Pian nih kan. Dan mudah-mudahan masyarakat nih percaya dan harus percaya lawan kinerja Pian nih kan. Oke, silakan. Mungkin sebelum ke kesehatan saya mau nambahin lagi boleh. Mas Adit. Siap. Selain permasalahan pendidikan tadi karena ini belum kelar. Ada satu lagi yang isu yang mungkin masih belum clear. Ini masalah penerimaan murid baru untuk SD. Oke. Siap. Hari ini ulun mendengar di beberapa SD kita di daerah Dapil 1 khususnya, Paringin Lampiong Parsel, ada beberapa sekolah dasar yang penerimaan murid barunya itu tidak banyak yang daftar. Tidak capai target mungkin Pak. Iya, ada yang cuma 2, ada yang 3, bahkan mungkin di bawah itulah. Kecenderungan di daerah kita di desa-desa ini kebanyakannya masyarakatnya banyak ke sekolah-sekolah bernampaskan Islam lah. PMI atau ke sekolah di IT. Iya. Harapan kita
dinas pendidikan dalam hal inilah dan sekolah-sekolah SD kita bagaimana menjikapi ini agar pendidikan SD kita ini memiliki daya saing, agar memiliki daya tarik lah bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah SD kita. Iya. Mungkin kalau dilihat di sekilas lah di tempat kami di Kecamatan Nampihong, karena SD sama MI-nya kadang berdekatan, secara fasilitas sarananya sebenarnya lebih lengkap di SD sebenarnya. Iya. Tapi kenapa jadi orang-orang lebih berminat untuk masuk ke MI, ini PR tantangan kita ke depan. Ya. Mungkin di daerah lain saya pikir masyarakat kita harus juga merubah juga nih pemikirannya bahwa sekolah SD mungkin harus memiliki daya tarik selain sekolah pembelajaran umum lainnya. Nah, gimana kira menurut Pak Adit di daerah kita nih, apakah memang harus saran pian kayak apa nih? Kalau ulun lihat Pak lah, kita ini sebenarnya inovasi harus dilakukan tuh kan. Selain dinas pendidikan, ini mungkin usul juga sekalian dan mungkin ini bisa diterapkan nanti atau pian bincangkan bersama mitra kerja di Komisi 1 kan, itu terkait tentang bagaimana kemudian SD itu atau sekolah negeri bisa mempromosikan. Jadi ada tawaran khusus misalnya kan. Betul. Kayak SDIT kan itu jelas tuh bahwa kalau sekolah di sini anak terjamin bisa hafal Quran misalnya kan. Nah, harusnya di SD kita itu ada juga jaminan-jaminan atau tawaran seperti itu. Nah, jadi kada hanya terkait tentang pembelajarannya aja kayak itu. Nah, artinya kada hanya orang-orang SKPD yang memikirkan, Pak. Betul. Tapi kepala sekolah, dewan guru itu harus inovatif dan kreatif kan. Nah, itu Bang. Mungkin dari yang tangkap dari pian lah, artinya SD kita nih harus memiliki karakter. Yap. Artinya SD atau SMP atau SMA ini memiliki karakter masing-masing yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Karena karakter MI sama SD itu adalah agama kan, napasnya kan. Nah, itu mungkin solusi buat Balangan lah. Nah, ini mudah-mudahan saya coba diskusikan dengan teman-teman di Komisi 1. Ini mungkin solusi lah bagi SD kita lah sama SMP kita. Karena berbicara masalah pendidikan nih kada habis-habisnya ya malah. Betul, karena ini pasti permasalahan itu dari dulu sudah dan sangat klasik itu. Nah, bahkan kita baca berita itu kan hari ini itu guru itu juga banyak dikriminalisasi. Nah, anak minta pandangan pian aja nih kan terkait murid yang ditegur guru kemudian orang tuanya yang melaporkan. Kalau kita dulu kan papan tulis gini bisa pecah nih kan dapat guru nih. Nah, itu kayak apa nih sudut pandang pian mengenai hal tersebut gitu. Nah, dan mungkin apa saran pian untuk orang tua ataupun audiens yang nonton kita nih? Ya, saya berharap ke depannya nanti itu bersama lah. Saya paham orang tua juga mungkin berbeda dengan orang tua yang lama lah. Dan murid sekarang juga berbeda dengan murid yang dulu. Tapi dengan untuk bersama saya berharap ini jadi tidak ada salah pahaman lah. Karena saya pikir itu mungkin kesalahpahaman aja sebenarnya itu kalau menurut ulun lah. Saya yakin juga guru kadang mungkin berniat untuk menyakiti murid atau mengolah muridnya kada pintar ada mungkin. Tapi ya mungkin kesalahpahaman. Dan sebenarnya kalau menurut ulun ada, kalau pendidikan di Balangan lah, kalau boleh melebar lagi, yang kurang di Balangan adalah sekolah inklusi. Ya. Ini bisa pian jelaskan tuh apa tuh? Ini PR kita bersama juga, karena sekarang dengan perubahan zaman ini dan kebutuhan tantangan sekarang, anak-anak kita dengan sosial sekarang lah, ini kan sekolah inklusif dibutuhkan. Sekarang cuma ada SLB kita punya lah. SLB cuma sekolah untuk anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Ya kan? Nah, tapi inklusi itu secara mental. Secara fisik dia sempurna, tapi secara mental dia masih ada penanganan khusus lah. Orang-orang seperti itu mungkin banyak di tempat kita, tapi belum punya wadah untuk diberikan pendidikan khusus untuk inklusi. Mungkin di Kalsa juga belum banyak. Tapi ini harus segera kita pikirkan. Bagaimanapun dia putra-putri Balangan, kalau tidak kita sekarang pikirkan, nanti saya khawatir efek ke depan ini jadi beban. Ya, kalau bisa kita pertama, kenapa kada ya kalau? Kan, nah, iya kenapa kada? Ya, karena di mana-mana kalau itu jadi udah besar, dewasa lah, anak-anak ditangani, itu akan jadi beban orang tua dan beban negara akhirnya. Tapi kalau sudah sekarang kita didik dan kita arahkan,
harapannya dia mandiri kan ke depan. Iya. Kita dengan orang lain. Itu sih harapan kita Pak. Jadi mungkin di Balangan ini untuk pendidikan PR-nya pasca sekolah tinggi yalah. Iya. Satu. Yang kedua ada sekolah berkarakter. Bagaimana caranya kita bisa menarik Iya. anak-anak atau masyarakat atau sekolah ke SD kita. Yang ketiga adalah sekolah inklusi. Iya. Ini mungkin harapan ulun dari pengamalan selama 3 bulan ini itu yang mungkin saya simpulkan sementara. Iya. Tapi ini nanti saya coba diskusikan dengan pihak tertentu terkait dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten di bidang ini. Iya. Saya harap diskusi hari ini menambah menambah pencerahan kita bersama lah. Pencerahan kita bersama. Bahwa Balangan sementara inilah yang tantangan dihadapi ke depan. Ini juga Pala, ini bukan kritik atau apa Pala, cuman kayak harus kita lihat jeli itu. Program kerja pemerintah hari ini kan luar biasa nih. Betul. Bagus dari Pak Bupati ini kan anak-anak sekolah ada pelatihan di BLBK kan. Iya. Dari alat berat, nyetir dan lain-lain nih kan. Kemudian bagi yang mau kuliah gratis 1000 sarjana dan lain-lain. Nah, cuman yang kita lihat di sini maksud ulun adalah setelahnya itu Pak, output dari itu harus dikemanakan dan kira-kira adakah strategi khusus yang pian sarankan ke pemerintah? Misalnya ulun menerima beasiswa kan S1 nih misal kan. Lulus kuliah harusnya ulun kembali ke Balangan dong untuk mengabdi. Nah, adakah strategi khusus mungkin yang ingin pian sarankan nanti ke pemerintah? Sebetulnya kan ulun ini aslinya dari ekonomi sebenarnya, Iya. bukan dari pendidikan. Kalau di kacamata ulun secara pribadi, program Pak Bupati ini luar biasa. Dan saya pikir ini di Kalsel ini satu-satunya lah di Kalsel yang punya program seperti ini. Alangkah baiknya ke depan, saya pikir ini sebelum melaksanakan kegiatan ini, pemerintah daerah sudah memiliki akses untuk hilirnya lah pasca itu kan. Iya. Kalau memang masyarakat Balangan menginginkan menjadi seorang pekerja, misalnya pekerja mungkin tadi ada dokter, mungkin apa tadi lah, berarti sudah memiliki kerjasama dengan pihak-pihak yang akan memerlukan tenaga itu kan. Iya. Agar jangan sampai tadi lulusan Balangan dia diberikan beasiswa dari Balangan, tapi begitu lulus dia berkarya di luar Balangan. Ini yang jadi pertanyaan. Dan ulun kadang menyalahkan anak-anak kita juga, karena kalau tidak ada tempat berkarya wajar lah kawan-kawan keluar daerah untuk berkarya. Nah, tapi harapan ulun kalau memang bisa balik ke Balangan lebih bagus. Tinggal stakeholder di sini bisa mengambil peluang itulah. Contohnya lah yang ulun harap-harapan nih, misalkan memang bisa kayak TJPN deh, misalnya kursus pelatihan, pendidikan pelatihan lah. Misalkan kita mengadakan pelatihan mengemudi misalkan. Ya harapan ulun dengan kota yang ada, kawan-kawan ini mungkin sudah dapat pelatihan, dapat SIM misalkan. Alangkah bagusnya lagi mendapatkan akses untuk mendaftar atau diterima bekerja di perusahaan. Walaupun tidak harus perusahaan yang besar. Perusahaan lokal atau perusahaan daerah juga mungkin membutuhkan jasa untuk driver atau jasa. Sebenarnya potensi daerah banyak kalau ulun menilai lah di sini, tinggal pemerintah daerah ini dah hal ini disenakar lah. Mungkin bukan ranah ulun bang lah, tapi ini mungkin kedepannya membuka jaringan itu seperti apa untuk memberikan akses yang luas buat kawan-kawan berkarya pasca pelatihan. Kalau ulun medahkan tuh kayak ini, sebelum program diluncurkan, siapkan dulu hilirnya dulu siapkan. Baru kita bikin programnya. Itu sih harapan ulun kalau memang bisa dilaksanakan di daerah kita. Ya, overall ulun sangat mendukung program-program yang dilaksanakan pemerintah. Karena pada zaman ulun kuliah, kadang ada tuh 1000 sarjana tuh kan. Jadi kita ini dapat beasiswa itu dari Adaro, kemarin itu dari Bank Indonesia. Karena pemerintah daerah tuh sedikit membuka. Jadi makanya sarankan nih kepada kawan-kawan yang ingin kuliah, ini jangan disia-siakan. Iya kan, jangan disia-siakan karena bagus benar ini. Dan kuliah itu kan sedikit duit ya kada Pak. Kada sedikit duit, jadi tempo pemerintah membayari, jadi dimaksimalkan hal-hal itu kan. Oke, masalah pendidikan ulun rasa banyak sudah nih pemikiran yang pian sarankan kan. Kita mungkin sedikit ya ulun konsen pian di kesehatan nih kan. Salah satunya kan Balangan ini meraih Patria Award kah apa itu yang
Kita ini kan di bidang kesehatan mendapatkan penghargaan karena sudah mengasuransikan Betul. ya kan Ya. pekerja Ya. yang ada di Balangan nih. Jadi siapa aja kata Bupati Ya. yang bekerja itu pasti dapat asuransi. Asuransi. Nah, ini kan luar biasa nih. Ya, nggih. Bahkan kabupaten lain pun kada semua ini Ya. diasuransikan. nggih. Nah, dan selain itu kira-kira dari pandangan Pian apalagi yang perlu Nggih. kita gencarkan untuk Ya. Balangan lebih menyala? Iya. Insya Allah kalau kesehatan ulun sudah melihat ini pelayanan sudah bagus sebenarnya. Dengan adanya program layanan home care yang dari Bupati itu juga luar biasa menurut ulun. Ya. Di daerah lain belum punya program itu, tapi kita sudah memulai. Yang jadi sekarang kendala adalah di rumah sakit saya lihat. Nah, tapi ini juga bukan salah rumah sakit karena kita masih berbenah. Rumah sakit kita ini informasi yang dapatkan adalah keterbatasan ruangan. Keterbatasan ruangan. Ya, dan mengakibatkan pelayanan kita kadang-kadang ada maksimal lah. Mungkin ini sebagian nih bagi kawan-kawan mungkin masyarakat Balangan lah Ya. yang mungkin merasa Kenapa belum kayak ini nih? Kenapa sehat kayak ini nih? benar ya, Ah, tapi disuruh bulik ya nah. Iya. Kan banyak di luaran toh. Nah, sebenarnya bukan berarti kita menyuruh pian keluar atau sehat ada banyak, tapi karena ada yang membanding membanding di beberapa ya kami sampai sehat benar hanya di disuruh bulik, tapi di Balangan jar kenapa masih kada fit benar nih, tapi sudah suruh bulik. Iya. Pertanyaan itu menjawab mungkin lah dari beberapa diskusi itu memang di Balangan ini kita sangat terbatas ruangan. Akibatnya ya ruangan itu begiliran lah, yang mana membutuhkan benar ya lah. Mungkin yang udah sehat dokter mungkin pasti punya penilaian sendiri juga. Ada Bahwa indikator ini mampu ini udah rawat jalan. Nah, tapi kawan-kawan mungkin atau masyarakat mungkin berbeda penanggapannya. Nah, mungkin harapan ulun juga Pak Bupati juga sudah memiliki solusi sebenarnya. Iya. Tapi tunggu tanggal mainnya. Tunggu karena tanggal mainnya. setelah beliau dilantik ini kalau memang terpilih kembali lah di Pebure nanti, insya Allah kita pelantikan lagi. Pembangunan rumah sakit akan dilaksanakan. Iya. Karena itu kita akan membangun rumah sakit yang mungkin besar di daerah sini. Dan itu mungkin membantulah masyarakat kita untuk mengatasi masalah ruangan tadi. Nah, insya Allah, tapi saya memastikan bahwa rumah sakit kalau memang ini memang parah juga kada sunya bulik sebenarnya. Iya. Artinya Pak dokternya juga sudah memiliki standar juga bahwa orang ini memang sudah rawat jalan. Iya, artinya kada yang kehendaknya juga ya kalau kan. Cuma kadang-kadang kita yang merasa wah kenapa nih aku nih suruh bulik nih misalnya atau apa ya sudah bisa bulik lah modelnya kayak itu. Nah, tapi insya Allah kada mengurangi pelayanan kita. Nah, iya artinya untuk ke depan nih rumah sakit insya Allah lebih baik lagi lah. Insya Allah. Lebih baik, lebih bagus lagi juga kan. Ya program-program kita bagus itu kan Pak Dewan lah. Karena ramah, luar biasa ramahnya kan. Ya tadi mungkin kendalanya di ruangan. Iya. Karena kita ini banyak manusianya yang berobat ya kan. Dan ruangannya masih disiapkan. Nah masih disiapkan kan. On progress. Dan on progress itu memang jalan kan. Ada yang ini jalan ini kayak ini aja kan. Artinya ya masyarakat tadi butuh pemahaman bang, butuh pemahaman dan tugas Buhan Pian ini kan untuk memahamkan ini, khususnya Dapil Pian di Dapil 1 ini kan. Dan juga memastikan bahwa selama kami di Komisi 1 akan tetap mengawasi rumah sakit seperti apa kinerja rumah sakit untuk memastikan pelayanan di daerah kita. Insya Allah kami tetap mengawal, artinya bukan berarti kami pro rumah sakit lah, kami pun juga memastikan bahwa mereka juga bagawi dengan SOP juga, dengan sesuai dengan standarnya. Artinya komitmen Pian sebagai Dewan ini selain mendukung juga tetap menjalankan tupoksi Dewan. Ya kan seperti itu. Pengawasan ya kan. Jadi kada kau juga kehendak nih kan. Ya, artinya tetap harus diawasi ini kan. Selain jadi Dewan rapat-rapat, apa kesibukan Pian nih sehari-hari? Ulun kebetulan aktif di beberapa organisasi masyarakat. Kebetulan Ulun di Balangan ketua Pemuda Majamarga. Itu lembaga tempat berhimpunnya putra-putri veteran. Kebetulan pada Tuan Bahari jurang pejuang veteran di Balangan. Ini lembaga ini membawahi anak-anak veteran di Balangan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ulun juga ketua ISI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia.
Dan ada terakhir ikut di lembaga inkubator bisnis. Karena ulun bidang ekonomi pang aslinya kan, jadi berhubungan dengan bisnis kebanyakan. Iya, Pian ini bisnis, ekonomi kan yang Ekonomi, banyak link nih kan. Sebenarnya Dan Pian ini juga di KNPI ya kalau. Siap. Iya. Wakil ketua. Wakil ketua di DPD KNPI ini kan. Iya, di Balangan. Siap. Oke, jadi banyak kegiatan-kegiatan pemuda yang Pian jalankan juga kan, dan itu tentu berhubungan dengan tugas-tugas Pian di Dewan ini ya kalau. Nah, jadi banyak juga tuh yang harus Pian kerjakan juga. Tapi melalui organisasi justru terbantu tugas-tugas Pian di Dewan ini. Cuman merasa lapah lah selama 3 bulan ini kan periode pertama nih. Dinikmati aja Om. Oh dinikmati aja lah. Alhamdulillah kita kalau senang lah masang satu kan kada jadi berat ya lah kita. Dan ulun senang ketemu kawan-kawan, masuk Om Adit kan masuk orang muda yang potensial ke depan membangun Balangan. Insyaallah. Ulun berharap sampean jadi inspirasi lah bagi anak-anak Balangan ya lah, anak muda Balangan untuk menjadi inspirator. Pian Bang jadi inspirasi kami ini dulu kan, artinya kami ini harus belajar lawan Pian dulu. Amin sama-sama. Oke, Pak Arif, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin terakhir nih, Pian bisa lihat ke kamera. Ulun minta kepada Pian memberikan pesan kepada warga Balangan, khususnya Dapil 1 kan, mengenai pendidikan, mengenai kesehatan kah? Dan khususnya nih untuk kami anak-anak muda, agar Pian ini jadi inspirasi kita bersama. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bung Adit. Baik, kepada seluruh masyarakat Balangan, khususnya anak-anak muda, mumpung Balangan lagi berbenah, kita lagi berjuang untuk membangun daerah, ayo maksimalkan potensi pian-pian seberataan, yang mana yang hendak jadi dokter, yang hendak jadi polisi, yang jadi tentara, silahkan ikuti aturannya. Insya Allah dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan lembaga-lembaga atau tempat berhimpunnya para pemuda siap mendukung, mensupport. Jangan ragu-ragu, mumpung wayah ini lah kita untuk membangun kampung. Ulun harap kawan-kawan memaksimalkan kesempatan ini. Demikian. Siap, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Karena Pian sudah meluangkan waktu, ulun tahu Pian ini sibuk benar kan. Siap. Sibuk mengawal ini, mengawal itu kan peraturan dan lain-lain nih. Tapi aman. Demi kita di podcast parlementer ini Pian hakon turun di sini. Siap. Oke, terima kasih banyak permisa podcast Parlementaria. Lain kali kita akan ketemu beliau lagi. Artinya segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh Dewan maka akan diawasi kembali. Artinya semua program pemerintah itu di Dewan ini support. Cuman tetap kembali kepada tupoksinya pengawasan dan mengawal bahwa semua program itu harus tetap dijalankan. Terima kasih banyak. Ulun Muhammad Aditya Haryadi bersama Pak Dewan Saiful Arif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.